yujibu ziyadatal jiddi. Bahkan justru sebaliknya, manusia semestinya semakin bersemangat ziyadatal jiddi, semakin bersemangat untuk meraihnya. Itu dia. Bahwa semua kelezatan dunia tidak bisa menjawab itu. Bahwa kelezatan kenikmatan duniawi yang sifatnya adalah mukhtasara, sangat terbatas, ya, kemudian cepat fana, cepat habis, itu tidak bisa mewakili apapun tentang kenikmatan ukhrawi. Itu harusnya semakin membuat kita bersemangat. Wa ila hadza, dan pada ini zahaba ba'dus sufiyyati. Inilah pendapat yang muncul dari kalangan sebagian ulama tasawuf. Wal ilahiyuna minal falasifati inda akhirihim. Dan pendapat ini juga muncul dari sebagian ilahiyun, para teolog yang juga filsuf. Jadi pendapat yang ketiga ini lahir dari kalangan ulama tasawuf. Karena itu kita tidak heran jika ada misalnya yang mengatakan hatta inna masyayikh as-sufiyyati sarrahu wa lam yatahashu wa qalu man ya'budullaha, barang siapa yang menyembah Allah li talabil jannati, karena ingin mencapai surga, karena ingin mencari surga, aulil hadzari minan nar, atau agar terhindar dari neraka, fahuwa laimun, maka dia termasuk orang yang tercela. Berarti ketika mereka sudah pada fase psikologis seperti itu, fase yang ketiga tadi itu, ya tak heran ngomong kayak gitu. Ketika Ibu Rabi'ah Adawiyah mengatakan, saya itu beribadah kepada Allah bukan karena ingin dapat surga atau karena takut neraka, tetapi karena ingin bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kelezatan yang paling tinggi di surga itu apa? Saat manusia bertemu dengan penciptanya. Sudah tidak lagi berbicara sungai-sungai. Sudah tidak lagi berbicara tentang buah-buahan. Sudah tidak lagi masalah sembako. Masalah sembako, buah-buahan, itu urusan dunia yang khasi, tetapi supaya mudah dipahami oleh jamaahirul ummah, mayoritas masyarakat, Allah menggunakan redaksi-redaksi yang mudah dipahami. Tapi ada loh yang lebih dari itu, seperti yang dicapai oleh mereka, bahwa mereka masuk surga, beribadah itu bukan semata-mata mencari surga atau terhindar dari neraka. Ada ladzida yang lebih dari hissiyah, ada ladzida yang lebih daripada khayaliyah. Itu yang mereka gapai nanti. Ada kelezatan yang di luar dari kelezatan indrawi dan khayali atau imajinasi. Yaitu apa? Mereka ingin bersua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ngeten, sama taubahnya ngeten deh. Misalnya kita di fase ini ya, fase khosisah. Fase khosisah ya fase kelas bawah lah ya. Paman, kita ini ya habis jangan sampai lepas 1 hari 1 malam 24 jam itu 12 rakaat ya. Supaya nanti dapat rumah di surga. Gitu. Jangan lupa ya setiap hari sedekah walaupun sebiji kurma, nanti akan diganti oleh Allah di surga itu dengan gunung emas ya. Atau hal-hal yang lainnya. Itu raghibah fi, untuk memotivasi kita orang awam ini. Tapi kan tidak berhenti, sifatnya istidraji. Ketika anak kecil sudah pada usia remaja akan berubah kelezatannya itu. Dari bermain-main kelereng, ketika sudah SMA kan berubah, tidak lagi main kelereng, sudah main motor sekarang. Ketika SMA, ketika sudah lulus, ya dulu mainnya sama cowok-cowok, sekarang sudah ngerti kelezatan melihat wanita. Akan berubah, sehingga kemudian ada istilah pacaran tadi itu. Ketika sudah lulus SMA, masuklah dia misalnya ke kuliah, kelezatannya sudah beda lagi.
Tidak lagi masalah kelereng, tidak lagi masalah motor. Anak kuliah apa? Ya prestis, sudah mobil mungkin. Atau IPK tinggi misalkan. Sudah mulai jah di situ, nama besar yang dibangun. Sudah mulai merasakan kelezatan pengakuan dari sebayanya. Ketika sudah lulus, beda lagi nanti anak-anak itu. Sudah mulai remaja, muda ya, sudah mau mulai merasakan mencari uang, mencari pekerjaan supaya bisa nabung. Berarti kalau wis nabung kan sudah bisa merasakan lezatnya uangnya banyak. Yang itu tidak dipikir oleh anak kecil atau anak remaja. Maka kan tidak berhenti ya. Kelezatan di dunia ini kan sifatnya estafet, sifatnya graduatif, istidraji. Sangat dipengaruhi oleh usia manusia. Sampailah kita di usia 40 ini. Ternyata di usia 40 ke atas sudah mungkin tidak lagi masalah sembako. Sudah tidak lagi mungkin masalah jabatan. Sudah tidak lagi masalah raihan prestasi duniawi. Sudah mulai mikir, ada kelezatan kayaknya, kenikmatan yang lebih dari semua yang sudah saya raih dari remaja sampai usia sekian itu. Akhirnya menuntut jiwanya untuk mencari makanan itu. Akhirnya sampai ngaji nih. Mulai belajar saiki. Akhiratku jadi kayak apa? Gitu. Kenapa? Karena sudah fasenya. Karena itu falamma balagha asyuddahu, ketika sudah usia 40, di mana usia ini para nabi itu rata-rata diangkat di usia itu, termasuk nabi kita itu kan diangkat sebagai nabi sekitar usia itu. Asyuddah itu apa? Balagha asyuddah, kematangan spiritual, kematangan psikologis di masa mendatang. Masa mendatang tentu saja tidak masa mendatang di dunia tetapi akhirat. Karena itu biasanya sudah mulai calling down. Calling down manusia dalam konteks mencari kebahagiaan yang satu ini tidak mempengaruhi loh, itu terkait dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan coba kita pikir, itu kan berbeda toh. Nah, maka kelezatan yang digambarkan oleh Allah dalam Quran atau hadis-hadis Nabi itu bersifat graduatif seperti itu. Sampai kemudian di titik yang tertinggi itu adalah seorang hamba yang mengatakan bahwa saya beribadah bukan karena ingin mengharap surga atau karena terhindar dari neraka, tetapi saya ingin mendapatkan ridha Allah, bersua dengan Allah. Itu sudah graduasi tertentu, usia kematangan. Nah itu. Nah kalau kita sekarang mungkin ya masih ini ya, entah SMA lah mungkin ya, SMA atau apalah ya istilahnya. Itu. Tapi jangan berhenti di urusan sembako di surga ya. Tidak berhenti di situ. Karena itu kita mulai belajar ilmu kayak ngeten iki. Baik. Wa innama matlabul qasidin ilallahi ta'ala amrun asyrafu min hadza. Sesungguhnya apa yang dicita-citakan, apa yang ingin digapai oleh al-qasidina ilallah, orang-orang yang berjalan di jalannya Allah seperti itu amrun asyrafu